Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh suatu sukacita kita kembali boleh hadir di tempat ini untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih setiamu, buat segala kebaikanmu, buat segala pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Kalau saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang hadir saat ini, Engkau yang memberkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kami ingin mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Bapa. Dan kami tahu ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, Engkau akan menguatkan setiap kami, Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami Tuhan, kami percaya Engkau lah pertolongan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala pujian kami, penyembahan kami mau naikkan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin. Allah akan memenuhi setiap keperluan hidup kita, bahkan lebih dari yang kita minta dan kita pikirkan. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan,
kita mau mendengar firman-Nya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang pada Tuhan. Janjimu
takut, karena Engkau yang akan memelihara hidup kami Tuhan. Karena itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Dengan hati penuh syukur telah kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, Engkau bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Karena itu kami hormati, kami hargai kehadiran Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Biarlah dengan hati yang haus, hati yang rindu, kami boleh menerima kebenaran firman, sehingga benih kebenaran firman boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya, Shalom, puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah 7 tiang hikmat. Sekali lagi, 7 tiang hikmat. 7 itu dalam Alkitab itu angka yang bicara tentang kesempurnaan. Ya, 7 dalam Alkitab itu adalah angka yang dipakai untuk menggambarkan sebuah kesempurnaan. Ya, judul perenungan firman Tuhan 7 tiang hikmat. Bangsa kita Indonesia telah mengalami kemerdekaan. Ya, bulan ini dengan penuh sukacita ya, semua rakyat Indonesia termasuk kita sama-sama bersyukur ya merayakan kemerdekaan ya. Nah, untuk menjadi bangsa yang maju dan kuat ya, maka setiap rakyat Indonesia harus mengisi kemerdekaan dengan benar. Ya, karena kita rindu bukan hanya sekedar merdeka, tapi kita rindu setelah kita mengalami kemerdekaan, maka kita rindu menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Ya, nah karena itu setiap kita harus mengisi kemerdekaan dengan benar. Salah satu bentuk mengisi kemerdekaan dengan benar adalah dengan membangun keluarga. Sekali lagi, membangun keluarga. Mengapa saya katakan membangun keluarga ini adalah bentuk mengisi kemerdekaan, sehingga membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Saudara, setiap keluarga itu menentukan kekuatan suatu bangsa. Keluarga yang kokoh, keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis itu akan sangat berpengaruh untuk kemajuan dan kekuatan suatu bangsa. Karena apa? Setiap bangsa itu di dalamnya pasti berisi keluarga. Pasti ya, bangsa Indonesia ini rakyatnya pasti di dalamnya ada keluarga-keluarga, kumpulan dari keluarga-keluarga. Ya, akhirnya menjadi sebuah RT, sebuah RW, naik kelurahan, kecamatan, dan selanjutnya sampai akhirnya menjadi suatu bangsa. Tapi diawali dari sebuah keluarga. Dan setiap kita ini pasti punya keluarga. Setiap kita ya, kecuali orang-orang tertentu yang mungkin sudah yatim piatu, tidak punya sanak saudara, nah ini mungkin perkecualian. Tapi pada umumnya semua orang, bahkan saya perhatikan semua orang yang ada di ruang ini pasti punya keluarga. Entah punya suami, punya istri, anak, orang tua, saudara kandung, saudara misan, dan sebagainya. Paling tidak pasti punya keluarga. Ya. Nah, keluarga yang kokoh akan menentukan kekuatan suatu bangsa. Kalau sebuah keluarga itu tidak kokoh, di dalam sebuah bangsa keluarga-keluarganya itu tidak sehat, tidak harmonis, maka saya bisa pastikan bangsa itu tidak akan bisa maju.
Apalagi kalau di dalam sebuah bangsa berisi keluarga-keluarga yang retak, keluarga-keluarga yang berantakan, maka bisa dipastikan bangsa yang seperti itu tidak akan bisa maju. Bangsa yang bisa maju adalah bangsa yang berisi keluarga-keluarga yang sehat, harmonis, dan kokoh. Ya, karena itulah ya membangun keluarga sangat penting ya untuk kita bisa membangun Indonesia yang makin baik, makin maju, makin kuat, dan makin makmur. Untuk membangun keluarga membutuhkan hikmat. Sekali lagi, membangun keluarga membutuhkan hikmat. Kita akan buka dari Amsal pasal yang ke-9 di ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-9 di ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Kalau sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Amsal pasal 9 di ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Amin. Saya katakan tadi membangun keluarga membutuhkan hikmat. Dan Amsal 9 berkata hikmat itu punya 7 tiang, 7 pilar. Ya, karena itulah judul perenungan firman Tuhan, 7 tiang hikmat. Atau dengan kata lain, 7 pilar hikmat. Untuk bisa membangun sebuah keluarga dibutuhkan hikmat. Dan ternyata hikmat itu punya 7 tiang, 7 pilar. Ya, ayo kita akan belajar bersama semua. Apa saja 7 tiang hikmat yang dibutuhkan oleh setiap kita sebagai umat Tuhan untuk kita bisa membangun keluarga, membangun rumah tangga. Yang pertama, tiang yang pertama adalah takut akan Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal 111 di ayat yang ke-10. Mazmur pasal 111 di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya, yang melakukan takut akan Tuhan, berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya, kepada Tuhan, tetap untuk selama-lamanya. Pemazmur Daud berkata, permulaan hikmat atau awal dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kan itu pilar yang pertama, tiang yang pertama dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita rindu membangun keluarga, membangun rumah tangga, maka setiap anggota keluarga harus takut akan Tuhan. Ya, karena untuk membangun itu dibutuhkan kerjasama dari semua anggota keluarga. Kalau tidak mau kerjasama, tidak semua anggota keluarga mau kerjasama membangun keluarga, maka tidak akan bisa membangun keluarga yang baik, sehat, harmonis. Tidak bisa. Semua harus mau kerjasama. Tapi kalau mau merusak, menghancurkan, tidak perlu semua. Satu saja melakukan yang tidak benar, hancur rumah tangga. Tapi untuk membangun, wow, dibutuhkan kerjasama, kekompakan, kesehatian, kesepakatan dari semua anggota keluarga, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, kompak, sehati, ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini diucapkan oleh Daud. Nah, Daud ini rupanya bukan cuma mengucapkan dan kemudian dituliskan di Mazmur, tetapi Daud ini juga mengajarkan dan menekankan kepada anaknya. Tertulis dalam Amsal 9, mari kita lihat saudara ya, ini untuk membandingkan. Amsal 9 di ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ternyata apa yang diucapkan oleh Daud itu juga kembali diulang, diucapkan oleh Salomo. Amsal ini yang nulis Salomo. Siapa Salomo? Salomo itu anaknya
Daud. Berarti Daud sangat menekankan hal ini, mengajarkan hal ini kepada anaknya, sehingga Salomo juga bisa mengucapkan hal yang sama. Apa yang ditekankan oleh para orang tua kepada anak-anak? Ada orang tua yang menekankan anaknya supaya pandai. Pandai dalam arti secara knowledge, pengetahuan. Oh, tidak salah, sekolah yang tinggi bagus, S1, S2, S3, tidak salah. Tetapi apakah itu yang terpenting? Nanti kita akan lihat, saudara. Ya, ada yang menekankan tentang knowledge, pengetahuan. Ada lagi yang menekankan tentang, wah, kamu tuh yang paling penting kalau kerja harus kerja di tempat yang, wah, punya prospek. Ya, menduduki jabatan yang strategis, jabatan yang penting. Karena itu kamu sekarang harus, wah, mempersiapkan dirimu. Itu ditekankan. Ada lagi yang menekankan soal apa lagi? Macam-macam, saudara, ya. Karena tiap orang tua kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Daud menekankan tentang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu ditekankan oleh Daud dan disampaikan kepada Salomo, sehingga Salomo bisa mengutip kalimat yang sama. Jadi berarti ini sesuatu yang penting. Ya, karena itu mari Bapak Ibu, saya rindu mengajak sama-sama kita belajar sebagai orang tua, tekankan kepada anak kita yang penting itu adalah takut akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat, tiang yang pertama dari hikmat. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan. Ya, tidak sama dengan ketakutan, Saudara, ya. Karena kalau mendengar kata takut, seringkali orang berpikir tentang ketakutan. Tidak. Takut akan Tuhan bukan berarti ketakutan terhadap Tuhan. Tidak. Takut akan Tuhan itu berarti menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, dia juga pasti akan menghormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Bagaimana mungkin seorang berkata menghormati Tuhan, tapi tidak menghormati firman Tuhan? Tidak mungkin. Ya, jadi takut akan Tuhan itu berarti menghormati Tuhan, yang juga berarti menghormati firman Tuhan. Ajari anak-anak kita, ya, ayo takut akan Tuhan, ayo hormati Tuhan, hormati firman Tuhan, hargai firman Tuhan. Amsal mencatat, Amsal 13 ayat yang ke-13 bagian awal, bagian A. Amsal 13 ayat 13 bagian A berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Meremehkan itu berarti tidak menghargai, tidak menghormati firman. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tahu ayat ini, lalu tidak ngajari anak-anak menghormati firman, kasihan anak-anak kita. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Kita bilang saya cinta sama anak-anak saya, tapi anak-anak tidak pernah diajari menghormati firman. Bagaimana bisa menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan? Tidak mungkin. Ajari itu, tanamkan itu. Ulangan berkata, ajari anak-anakmu ketika engkau sedang pergi bersama, makan bersama, berbaring bersama, ucapkan, ajari, perkatakan, nasihati, supaya apa? Mancep. Ya, saudara tahu mancep, ya, mancep. Salah satu nasihat ayah saya yang paling mancep di pikiran saya, ayah saya bilang begini, nanti kalau papi tidak ada, kamu lanjutkan hidupmu, papi pesan satu, ya, kalau ada orang ngomong, jangan terburu dipercaya, siapapun dia. Cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau cocok dengan firman Tuhan harus dipercaya. Tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, siapapun dia, termasuk mungkin pendeta kali beratas dan kali jauh, ya, tapi tidak cocok firman, jangan dipercaya, jangan didengar, jangan dipegang. Tapi kalau yang ngomong ini cocok firman, sekalipun yang ngomong ini mungkin orang yang sederhana, tapi cocok firman, harus dipegang, harus diterima, harus dipercaya. Karena yang penting itu adalah cocok firman. Nah, itu nancep, so. Di pikiran saya itu nancep. Ya, karena ayah saya sering mengucapkan hal itu berulang-ulang, nancep. Jadi sekarang kalau saya dengar ada orang ngomong, so, ya, ngomong sesuatu yang mereka katakan kebenaran, saya cocokkan dengan firman. Cocok atau enggak?
Kalau tidak cocok dengan firman, ya saya berkata enggak. Ya, salah satu ada yang ngomong bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Waduh, ini yang ngomong orang yang punya pengaruh, so. Tuhan Yesus itu bukan Allah. Ya, ini orang yang ngomong punya pengikut ribuan, so. Saya bilang tidak cocok firman. Saya tidak percaya. Jadi bukan siapa yang ngomong, tapi cocok firman atau enggak. Sampaikan berulang-ulang, nancep di anak-anak kita, ya, seperti yang dilakukan oleh Daud. Siapa meremehkan firman Salomo berkata dia akan menanggung akibatnya. Bahkan ayat 19, pasal 19 ayat yang ke-16 di Amsal juga, ya, pasal 19 ayat yang ke-16 itu lebih tajam. Itu dikatakan siapa yang menghina firman, ya, betul ya. Amsal 19 ayat yang ke-16 itu bagian akhir dikatakan siapa menghina firman. Menghina itu berarti kan tidak menghargai, tidak menghormati. Dia akan mati. Nah, saudara mau punya anak-anak yang ngalami nasib ini? Pasti kita nggak mau, ya. Kita bilang kita cinta anak-anak, tapi kalau nggak nanamkan menghormati firman, berarti kita tuh nggak cinta anak-anak dengan sungguh-sungguh loh. Kalau cinta anak sungguh-sungguh, tanamkan, hormati Tuhan, hormati firman, itu tanda kamu takut akan Tuhan. Kamu tuh jadi orang yang berhikmat, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke, jadi Bapak Saudara, tiang hikmat yang pertama itu bicara tentang takut akan Tuhan. Tiang hikmat yang kedua sekarang, karena hikmat dibutuhkan untuk membangun keluarga. Tiang hikmat yang kedua adalah komitmen. Untuk membangun keluarga dibutuhkan komitmen. Komitmen itu punya 4 arti. Ya, komitmen itu punya 4 arti. Yang pertama, arti dari komitmen, saudara, ya, berketetapan hati. Berketetapan hati itu maksudnya hatinya itu teguh. Tidak gampang digeser, tidak gampang digoyahkan, tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang dibelokkan. Kalau ada orang yang gampang dipengaruhi, itu berarti tidak komitmen. Orang yang komitmen, dia punya ketetapan hati, seperti Daniel. Daniel berketetapan hati, dicatat waktu semua, ya, itu pejabat-pejabat raja termasuk Daniel disediakan makanan, hidangan seperti hidangannya raja. Daniel berketetapan hati untuk tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Mengapa? Karena santapan raja itu sebelum dihidangkan itu dipersembahkan dulu, ya, kepada dewa dewi. Bukan raja Israel, bukan, karena Daniel waktu ada di pembuangan. Daniel berketetapan dia tidak mau menajiskan dirinya. Karena itu dia tidak mau makan. Dia minta disediakan makanan tersendiri, cuma sayur. Tapi ternyata Daniel malah sehat, walaupun tidak makan santapan raja. Ini bicara tentang ketetapan hati, tidak tergoyahkan. Zaman sekarang cari orang yang seperti ini susah. Orang yang tidak gampang digoyahkan itu susah. Tapi kalau jemaat GBI, saya percaya kita adalah orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang punya ketetapan hati. Yang kedua, arti dari komitmen adalah tetap melekat. Tetap melekat, nempel. Contohnya siapa? Kita memberikan contoh Ruth itu tetap melekat sama Naomi, mertuanya. Padahal Naomi waktu itu sudah tidak punya apa-apa. Orang biasanya melekat pada seseorang kalau ada sesuatu. Pepatah berkata, ada gula, ada semut, ada uang, abang saya. Tidak ada uang, abangnya melayang, jauh dada. Ya, biasanya kan begitu, ya. Ungkapan pepatah kan begitu, ya. Nah, biasanya orang itu ada maunya, ya. Tetapi Ruth ini tidak punya apa-apa. Naomi itu tidak punya apa-apa, so. Anaknya sudah mati, hartanya habis, sampai Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit. Hidupku ini pahit karena tangan Tuhan teracung atasku. Pahit. Wah, hidupnya Naomi pahit, so. Suaminya mati, kedua anaknya mati, ya. Sulit, pahit hidupnya. Tapi Ruth tetap melekat pada Naomi. Sampai
bilang sama Naomi, di mana engkau berada, di situ aku berada. Allahmu, Allahku, hanya maut yang memisahkan kita. Tidak heran setelah akhirnya Ruth diberkati Tuhan luar biasa, dapat suami dan punya anak, orang-orang itu memuji, berkata begini, Naomi, kamu itu hoki, kamu itu untung. Kenapa? Kamu punya satu orang menantu yang lebih hebat dari 7 anak laki-laki. Bayangkan jauh ya, 5 laki-laki itu biasanya diakui hebat, pendowo kan jauh ya. Wah, kalau ada orang punya 5 anak laki-laki, wah Ciami ini hebat. Tapi seorang Ruth, seorang menantu perempuan, bisa Alkitab mencatat lebih dari 7 anak laki-laki. Mengapa? Karena Naomi punya komitmen yang luar biasa. Kalau saudara punya anggota keluarga yang seperti ini, saudara punya suami istri yang seperti ini, wah dahsyat dan luar biasa. Komitmen, tidak tergoyahkan, tetap melekat. Ya. Yang ketiga, arti komitmen, melakukan apa yang diucapkan, melakukan apa yang dijanjikan. Seperti Yefta berjanji, dia menepati janjinya. Ya. Nah, waktu mau menikah kan biasanya mengucap janji. Saya nyebut namanya, akan mencintai, mengasihi, nyebut nama suami, nyebut nama istrinya seumur hidup saya. Kami akan tetap bersama hingga maut memisahkan. Nah, kan janjinya yang diucapkan seperti itu, ya. Kalau di gereja kan begitu. Nah, tetapi menjadi pertanyaan, setelah sekian lama, beberapa tahun, beberapa belas tahun, apakah itu tetap dilakukan? Atau jangan-jangan sudah mulai punya pandangan yang lain, ya, mulai membandingkan dengan yang lain, mulai punya pandangan yang lain. Nah, itu tidak melakukan apa yang dijanjikan. Yang keempat, arti komitmen adalah setia sampai akhir. Sesuai janji tadi ya, sampai maut memisahkan. Ya. Sampai maut memisahkan itu maksudnya bukan berarti nanti akhirnya biar cepat mati gitu ya, bukan. Tetapi benar-benar bersama-sama, berkomitmen bersama sampai tiba waktunya. Tuhan panggil pulang salah satu, itu tetap setia sampai akhir. Itu tiang hikmat yang kedua, komitmen. Dengan arti pertama, bertetapan hati. Yang kedua, tetap melekat. Yang ketiga, melakukan apa yang diucapkan, dijanjikan. Dan yang keempat, setia sampai akhir. Oke, sekarang tiang hikmat yang ketiga untuk membangun keluarga. Tiang hikmat yang ketiga adalah kasih. Kasih. Mari kita buka Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 di ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih di sini bicara bukan kasih manusia, tetapi kasih Tuhan, kasih agape, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tiang hikmat yang ketiga adalah kasih. Bukan kasih atau cinta manusia, bukan so. Cinta manusia itu cenderung nafsu, tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang siap berkorban. Ya, kasih yang siap berkorban, itulah kasih dari Tuhan. Nah, tiang hikmat yang ketiga adalah kasih Tuhan. Biarlah itu ada dalam kehidupan setiap anggota keluarga, sehingga membuat semua anggota keluarga siap untuk berkorban, bukan menuntut, tetapi rindu untuk memberi. Kalau keluarga itu berisi menuntut, tidak akan pernah bisa membangun keluarga yang baik. Oh iya, saya akan mencintai kamu jikalau, ya, ibu-ibu mungkin ya, istri-istri berkata, saya akan mencintai suami saya jikalau memberi uang belanja senilai sekian. Tapi di sini tidak ada, Tidak ada, di luar yang banyak, ya. Di sini tidak ada. Katanya tidak ada yang ngaku, ya. Tapi kalau di rumah saya percaya pasti tidak, ya. Oke. Nah, jadi orang yang mencintai, orang yang mengasihi, dia siap untuk berkorban. Dia bukan menuntut, tetapi dia justru rindu untuk memberi. Kalau semua anggota keluarga sama-sama rindu untuk memberi, apa yang saya bisa berikan untuk suami saya, untuk istri saya, untuk orang tua saya, untuk anak saya, dan seterusnya,
pasti itu akan jadi rumah tangga yang kokoh dan kuat. Tapi kalau setiap anggota keluarga itu nuntut, ayo kamu harus memberi aku dulu sesuatu, kamu harus memperhatikan aku dulu, kamu harus begini, kalau enggak ya sudah, tak tinggal, dan sebagainya. Nah ini tidak akan bisa membangun rumah tangga yang baik, sehat, harmonis, kuat, tidak akan bisa. Ya, jadi tiang hikmat yang ketiga adalah kasih. Bukan kasih manusia, tapi kasih Tuhan. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Tiang hikmat yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi ini keterbukaan. Manusia bukanlah makhluk yang maha tahu. Kalau tidak dikomunikasikan, tidak disampaikan, tidak terbuka, ya tidak tahu. Betul kan? Walaupun sudah kumpul sekian lama, kalau tidak dikomunikasikan, itu tidak akan tahu. Mungkin cuma nebak-nebak, wah jangan-jangan suami saya maunya begini, wah jangan-jangan istri saya maunya begini, jangan-jangan anak saya maunya begini, jangan-jangan orang tua saya maunya begini. Loh, menduga-duga, menebak-nebak. Karena apa? Kita tidak pernah tahu hati yang terdalam dari anggota keluarga yang lain. Tidak tahu. Nah sekarang contohnya, duduk bersebelahan, suami istri duduk bareng ya, bersebelahan. Saya tanya, waktu duduk bersebelahan, tahu nggak isi hati istri atau suaminya dengan persis? Kalau mau jujur, nggak tahu. Nggak tahu. Betul. Katanya pepatah bilang, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Walaupun duduk bersama, sudah hidup bersama sekian belas atau sekian puluh tahun. Nah contoh nih Bapak Ibu Budiono yang di belakang. Pak Budiono tahu isi hatinya Bu Budiono yang terdalam? Bu Budiono tahu isi hatinya Pak Budiono yang terdalam? Tidak tahu. Kalau tidak ngomong, tidak dikomunikasikan, ya tidak tahu. Karena manusia bukan maha tahu. Karena itu penting ada komunikasi. Miscommunication membuat jadi misunderstanding. Miscommunication itu maksudnya kehilangan komunikasi. Itu membuat akhirnya misunderstanding itu salah paham, gagal paham. Nah ini mengakibatkan jadi akhirnya mission impossible. Tahu mission impossible? Mission impossible itu misinya jadi tidak mungkin. Misi mau bangun keluarga ya tidak mungkin. Miscommunication jadi misunderstanding, jadi missionnya impossible. Tidak mungkin terjadi. Bangun keluarga omong kosong, tidak komunikasi. Ya, jadi mari kita belajar untuk komunikasikan dengan anggota keluarga. Ya, jangan sampai ya kita banyak hanya diem saja, tidak pernah ngomong. Kalau di luar bisa banyak cerita dengan orang lain, tapi kalau di rumah ketemu anggota keluarga tidak pernah ngomong. Ada nggak orang kayak gitu, Ada loh, Saya waktu dengar itu ya kaget tuh, gitu kan? Iya. Nek di luar, nek cerita panjang, udah dantai, tapi nek di dalam rumah, tidak pernah ngomong, Maaf, kayak orang bisu. Orang bisu tuh, diem. Ya, kalau ngomong mau perlu sesuatu, ngomongnya lewat WA. Siap aku makan, ya, kan olahraga jari, ya nanti yang istrinya jawab lewat WA, Jupo ODW, ya, dan seterusnya, ya. Ya apa ini mau bangun keluarga yang sehat, ya kayak gini, aduh, ya tidak mungkin. Komunikasi itu perlu, perlu, betul, ya. Oke, lanjut yang kelima sekarang. Tiang hikmat untuk membangun keluarga yang kelima adalah waktu. Memiliki waktu bersama keluarga. Waktu ini bukan hanya bicara soal waktu yang lama, waktu yang panjang, tetapi yang penting adalah waktu yang berkualitas atau quality time. Itu yang penting. Apa artinya waktu yang panjang, tapi masing-masing sibuk sendiri? Sekarang yang paling banyak sibuk sendiri itu biasanya yang dipegang apa sih? HP. Karena HP itu kan sekarang segalanya, ya. Ketinggalan Alkitab, tidak bingung. Ketinggalan sepatu, tidak bingung. Coba ketinggalan handphone, saya jamin pasti bingung.
Bener so. Ya karena bagi orang sekarang itu handphone itu nomor satu. Sepertinya kan begitu so ya. Sepertinya kan. Oke. Ya memang kadang-kadang ya kita membutuhkan bantuan handphone untuk mungkin berkomunikasi dengan orang lain ya, atau melihat sesuatu, atau mungkin ingin mencari berita informasi kan. Dengan handphone kita bisa menjangkau ujung dunia. Ya memang benar handphone membantu so. Tetapi sangat disayangkan ketika bersama keluarga itu handphone masih terus. Ini istrinya mau cerita so ya, tapi di sini tidak ada so, tidak ada, di luar yang banyak. Istrinya mau cerita, ini suaminya lagi bingung handphone so, ya. Pak, aku nih mau cerita. Wes pak ngomong, aku lo krungu. Ada bilang gitu ya, aku nih denger. Lah kamu kok handphone terus? Lo handphone ini kan cuma tangannya tok, matanya ngeliat, tapi kupingnya denger. Istrinya cerita so, ya. Karena kan biasanya para wanita itu dalam satu hari katanya mesti mengeluarkan sekian ribu katanya begitu so. Kalau enggak nanti hatinya ngeredek so, malah nggak bisa tidur, gelisah so. Cerita, suaminya kan asik kan. Bisa panjang lebar, lama-lama istrinya juga kesel, dia tanya loh, kamu ngerti gak ceritaku maksudku? Apa sih? Ya wis itulah pokoknya kamu bulet aja cerita nggak karu-karuan. Ya, waktu yang nggak berkualitas so. Katanya bersama, tapi ternyata tidak bisa punya waktu yang berkualitas. Mestinya kan memperhatikan. Kalau yang satu cerita, ya wis saya cerita, ya walaupun mungkin tidak terlalu panjang, wis cerita aku belajar untuk mendengar, memperhatikan ya. Tapi ceritanya bu terlalu panjang ya, karena ini kan sudah agak malam, agak larut, kita mesti segera tidur. Tapi dengar suatu belajar untuk dengar. Ya itu kan bagus ya. Oke, jadi yang kelima adalah waktu, bukan hanya waktu yang panjang, tapi yang penting adalah quality time, waktu yang berkualitas. Yang keenam, tiang yang keenam dari hikmat itu adalah keuangan. Bisa mengatur, mengelola keuangan dengan baik, dengan bijak. Tentunya juga terbuka satu dengan yang lain. Ya. Nah ini penting so, keluarga tidak akan bisa dibangun dengan baik kalau tidak bisa mengatur keuangan dengan bijak. Ada orang-orang yang tidak bisa mengatur keuangan dengan bijak so. Belum akhir bulan itu sudah habis so. Kalau ditanya loh nanti sisanya gimana? Utang so. Ngebon. Loh, lah kalau ngebon nanti gimana loh? Ya nanti kan bulan depan kan terima gajian bayar lagi. Itu berarti gali lubang, tutup lubang. Konyol so. Manusia itu diberi Tuhan pengetahuan, kepandaian, akal budi untuk bisa beradaptasi dan mengatur dirinya sedemikian rupa. Nah kalau sadar memang pendapatannya sekian, ya cukupkan dengan apa yang ada. Jangan berlebih-lebih, ya beli ini, pakai ini, pakai itu. Ya jangan suatu. Kalau punya uang lebih ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak punya ya jangan. Berpadanlah dengan apa yang ada. Ingat saya pernah sampaikan dalam mengatur mengelola keuangan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang dipakai. Ada yang bagian keuangan yang kita pakai, kita nikmati so. Itu yang pertama. Kalau nggak nikmati, nggak pakai kan ya rugi so ya. Tuhan kasih kita berkat kok nggak bisa nikmati, dinikmati. Yang kedua, jangan lupa ditabur. Ada yang mesti ditabur. Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Lah kalau nggak mau nabur, tidak suka nabur, ya berarti tidak bisa menuai. Kalau sampai tidak nabur tapi nuai, itu berarti ngambil punya tetangga. Loh ya kan, loh tidak nabur kok bisa menuai. Nah berarti mencuri punyanya tetangga, punyanya orang lain. Nah jadi ada yang dipakai, dinikmati, tapi jangan lupa yang kedua, ada yang ditabur. Dan yang ketiga, ada yang ditabung. Tabung itu maksudnya kita simpan, ya terserah mau ditabung di bank atau di apa terserah. Ada yang disimpan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang mungkin kita membutuhkan sesuatu. Kalau semua yang kita dapat selalu dihabiskan, so. Nah kalau satu ketika di masa depan kita butuh sesuatu, bingung, so. Ya, jadi ada yang dipakai, dinikmati, ada yang ditabur supaya bisa menuai, dan ada yang ditabung. Atur, berdoa minta tuntunan Tuhan untuk bisa mengatur, mengelola keuangan dengan baik. Ya, karena keuangan itu adalah salah satu tiang dari hikmat untuk bisa membangun keluarga yang sehat. Yang ketujuh sekarang, yang terakhir, so.
Yang pertama saya ulang, tiang dari hikmat yang pertama adalah dimulai dengan takut akan Tuhan, yang berarti menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan. Tiang hikmat yang kedua adalah komitmen, punya ketetapan hati, tetap melekat, melakukan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan, setia sampai akhir. Tiang hikmat yang ketiga adalah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, sehingga siap untuk berkorban. Tentunya kasih Tuhan, kasih agape. Tiang hikmat yang keempat adalah komunikasi, terbuka, karena manusia itu tidak maha tahu, mesti disampaikan, dikomunikasikan. Tiang hikmat yang kelima adalah waktu, bukan hanya bicara tentang waktu yang panjang, tetapi quality time, waktu yang berkualitas. Tiang hikmat yang keenam adalah keuangan, bisa mengatur mengelola keuangan dengan baik, dengan bijak, mencukupkan diri dengan apa yang ada, berpadan. Yang ketujuh, yang terakhir, tiang hikmat yang terakhir untuk membangun keluarga adalah karakter. Karakter itu bisa diartikan dengan tabiat, kepribadian, ataupun watak. Ya, karakter itu berarti tabiat, kepribadian, ataupun watak. Karakter setiap anggota keluarga sangat menentukan akan bisa membangun keluarga yang baik, sehat, harmonis, atau tidak. Sebuah survei mencatat 3 penentu keberhasilan dalam kehidupan seorang manusia. 3 hal penentu keberhasilan dalam hidup seorang manusia. Yang pertama, itu adalah memiliki pengetahuan, knowledge. Memang ya, pengetahuan itu perlu, ya, dan itu biasanya kita dapat saat kita sekolah, atau mungkin saat kita belajar otodidak, baca sendiri, kita cari tahu, cari informasi. Ini kan mencari pengetahuan, punya pengetahuan, knowledge. Yang kedua, penentu keberhasilan itu adalah skill, kecakapan, ya, mahir. Bukan hanya punya pengetahuan, tapi sekarang mahir, ya, untuk melakukan apa yang sudah diketahui ini, mahir, punya skill. Yang ketiga, penentu keberhasilan itu adalah karakter. Yang ketiga. Nah, yang mengejutkan bagi saya, ternyata penentu keberhasilan yang terbesar di antara 3 tadi, ya, knowledge atau pengetahuan, lalu skill atau kecakapan, kemampuan, kemahiran, dan yang ketiga karakter. Itu penentu keberhasilan yang terbesar dalam hidup manusia. Itu ternyata dari 3 hal ini adalah karakter. Knowledge itu dicatat, ini menurut survei yang saya baca, itu menentukan keberhasilan cuma 25%. Cukup menentukan, tapi bukan sangat menentukan. 25% knowledge. Jadi karena itu saudara gali informasi, saudara belajar, adik-adik yang sekolah, ya, adik-adik yang sekolah, gunakan kesempatan untuk sekolah dengan sungguh-sungguh. Jangan sekolah nanti sekolahnya salah-salah, ya. Hari ini masuk, besok bolos, ya. Waktu pelajaran diterangkan ngantuk tidur, ya, atau handphonean sendiri. Jangan, rugi, Kalau sekolah kesempatan, banyak orang lain tidak bisa sekolah. Kalau bisa sekolah, gunakan kesempatan untuk belajar, menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya, karena itu ternyata punya peranan 25% menentukan keberhasilan kita. Yang kedua, skill atau kecakapan itu ternyata juga punya kekuatan 25%, pengaruh 25% juga untuk menentukan keberhasilan. Skill, punya skill, cakap, mahir, ya, untuk melakukan sesuatu. Mungkin skillnya bisa pandai masak, ya diasah, ya. Mungkin skillnya bisa apalagi yang lain, ya, yang mempunyai skill-skill tertentu, ya diolah, dimasak, diasah, ditingkatkan, ya, menentukan 25%. Dan yang ketiga, karakter itu ternyata punya pengaruh menentukan keberhasilan 50%. 50%. Skill dan knowledge, pengetahuan dan kecakapan bisa membawa seseorang berada pada satu posisi. Tetapi yang bisa mempertahankan orang berada di posisi itu adalah karakter. Pengetahuan, knowledge-nya hebat, skill kecakapannya hebat, tapi karakternya jeblok.
Tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Betul. Karakter jebloknya maksudnya karakternya jelek, tidak bisa dipercaya, ya, suka bohong, suka korupsi, suka nipu atau apa. Pinter, tapi pinter ya, otaknya pinter, pengetahuannya hebat, skillnya hebat, tapi suka begini-begini, karakternya jelek. Tidak tahan lama. Sebentar aja kalau ketahuan pasti dia akan pecat. Tuh iya kan? Mana ada bos atau pimpinan atau pemilik owner perusahaan senang punya pegawai, gak apa-apa, kamu korupsi sih buahnya gak apa-apa, pokoknya yang penting kamu pinter, skillmu hebat. Ada yang begitu Gak ada. Mereka lebih milih orang yang sederhana, tapi mau belajar, tapi jujur, karakternya baik. Untuk mencapai sebuah posisi memang dibutuhkan pengetahuan dan kecakapan, tapi untuk mempertahankan bisa tetap ada di posisi tersebut dibutuhkan karakter. Ya, itulah sebabnya tiang hikmat yang ketujuh adalah karakter. Tanamkan tentang karakter, ya, karakter ilahi itu biarlah ada dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki karakter ilahi dan terus bertumbuh di dalam karakter ilahi. Karakter ilahi ini akan bisa bertumbuh sebagai hasil dari karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam hidup umat Tuhan, ya, sehingga karakter ilahi itu boleh semakin bertumbuh dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Ya, penutup, mari bersama saya mengajak kita praktekkan 7 tiang hikmat ini. Saya tidak lebih dari Bapak Ibu, saya juga sedang belajar. Karena membangun rumah tangga itu dilakukan berapa lama, Saudara? Berapa lama? 5 tahun? 10 tahun? 25 tahun? Ternyata membangun rumah tangga itu dibutuhkan seumur hidup. Seumur hidup. Jadi kalau saya tanya, Bapak Ibu Budiono pasti sampai hari ini juga tetap belajar membangun rumah tangga, ya. Kalau tidak bangun rumah tangga sampai hari ini, tidak terus bertumbuh untuk membangun rumah tangga, bahaya. Saya dengar ada yang umur 70 cerai. 70 cerai, sampai saya waktu dengar itu saya kode-kode, kok bisa? Ada yang umur 70 selingkuh. Kok bisa, ya? 70 selingkuh. Dalam hati saya, wis bau tanah loh. Tahu bau tanah, bau kuburan kan? Kan tambah tua kan tambah dekat kan? Dekat waktunya dipanggil pulang Tuhan. Kok macem-macem? Yang cerai, yang selingkuh. Kenapa? Karena tidak berjuang untuk terus membangun rumah tangga. Kalau kita membangun rumah tangga harus terus dilakukan sampai akhir hidup kita. Ya, kalau rumah tangga bisa kita bangun dengan baik, Mazmur berkata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Pelayan mimbar silakan maju ke depan. Mari bersama kita akan praktekkan 7 tiang hikmat ini, sehingga kita dapat membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan kokoh. Dan tentunya juga akan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia yang kita cintai. Kita akan datang pada Tuhan lewat satu pujian, kita katakan, bagaikan seperti bejana yang siap untuk dibentuk, demikianlah hidup di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa-Mu, ku dibahui serta-Mu. Jadikanlah aku
jelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terus belajar untuk membangun keluarga rumah tangga yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Entah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, kami mau terus membangun kehidupan keluarga rumah tangga kami, sehingga bangsa kami Indonesia boleh menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, karena berisi keluarga-keluarga yang sehat, harmonis. Terima kasih Tuhan, kami mau memiliki hikmat yang dari Tuhan dengan 7 tiang yang sudah kami belajar bersama. Takut akan Tuhan, punya komitmen, punya kasih Tuhan, kasih agape, berkomunikasi dengan baik, punya waktu yang berkualitas, mengatur mengelola keuangan dengan baik, dan juga punya karakter ilahi. Kalau 7 tiang hikmat ini ada, mau terus kami tumbuh kembangkan, maka kami percaya kami akan bisa membangun kehidupan keluarga rumah tangga yang baik, indah, sehat, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel, Tuhan Kau berkati setiap jemaat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bagi setiap umat-umat-Mu yang belajar hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa pula untuk rekan-rekan seiman yang tidak bisa hadir, beberapa teman seiman kami sakit. Kami berdoa lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh tetap menanti-nantikan Tuhan yang pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin dekat Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mereka juga berdoa untuk ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap kami umat Tuhan boleh mempersiapkan diri, mereka juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami rindu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Oh, kekuatan yang baru, kasih Tuhan, kuasa Tuhan boleh semakin mengalir dan bekerja di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu sudah kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di minggu yang akan datang.